Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dari Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi. Dan seperti biasa, pada setiap minggu kita akan membahas topik yang berbeda. Dan kali ini masih dalam konteks organisasi. Melihat bagaimana persoalan yang terjadi yang ada kaitannya dengan lembaga secara keseluruhan pada kondisi pekerjaan yang secara langsung atau tidak akan memberikan dampak pada persoalan kinerja di sebuah lembaga organisasi atau perusahaan. Dan untuk kali ini kita akan melihat bagaimana persepsi kita atau pemanfaatan sebuah lembaga terhadap komunikasi yang disebut sebagai komunikasi publik. Nah, yang menjadi pertanyaan dasar adalah komunikasi publik ini apa? Apa yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi yang lain? Seperti komunikasi kelompok kecil, komunikasi interpersonal. Kalau dilihat dari sisi konsep, komunikasi itu pada prinsipnya sama. Proses pertukaran informasi, proses penyampaian message dari satu orang kepada orang lain. Nah, untuk komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud di sini adalah sejumlah orang, sejumlah komunikan yang kadang-kadang batasannya agak sulit, meski memang tidak seluas komunikasi massa. Dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka-mereka yang ada di luar organisasi, ini yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Kalau komunikasi kelompok kecil itu antara 5-7 orang. Maka yang lebih dari itu, kita menyebutnya komunikasi publik. Bisa 10, 20, 50 orang, bahkan berapa ratus orang. Dan komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Nah, yang jelas, tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal, karena hanya seorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai publik. Artinya adalah, kenapa monologikal? Karena si sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu pihak atau suatu orang. Biasanya memang dalam konteks ini hanya satu orang yang terlibat sebagai komunikator. Ada beberapa kondisi, beberapa yang membedakan komunikasi publik dengan beberapa komunikasi jenis lain. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, apakah komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok kecil? Misal, satu, kita lihat dengan kelompok kecil. Komunikasi publik biasanya berorientasi pada si sumber pesan, pada si komunikator, atau pada pembicara. Sedangkan pada komunikasi kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik, artinya selevel, sama, antara si pembicara dengan si penerima. Komunikasi dua arah hanya seimbang, dan pada komunikasi publik, si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan. Dan pada komunikasi publik, mereka terlibat sejumlah besar orang. Sedangkan pada komunikasi interpersonal itu hanya 2 orang atau 3 orang. Dan komunikasi kelompok kecil tidak jauh, tidak lebih dari 5-7 orang sebagai penerima. Kemudian apalagi yang membedakan antara komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil ataupun komunikasi interpersonal? Selain 2 hal tadi, yang lebih jelas adalah bahwa komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi secara langsung antara si komunikator dengan komunikan. Nah, hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antar kedua belah pihak ini, sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai penerima saja atau mendengarkan. Jadi akan sulit melakukan interaksi secara langsung antara satu orang dengan sejumlah orang yang ada di depan kita. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi terjadinya feedback secara langsung di antara kedua belah pihak akan semakin kecil.
Nah, yang keempat adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Karena kita bersentuhan satu atau dua orang, maka kita dituntut untuk mengenali lebih jauh, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil. Tetapi komunikasi publik yang terindikasi sejumlah orang atau banyak orang yang kita sulit sekali memprediksi mereka atau mengenali mereka satu persatu, maka kita ambil titik tengah untuk menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang jauh lebih umum, yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum oleh banyak orang. Dan mungkin 4 hal inilah yang membedakan antara komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil atau komunikasi interpersonal. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana tujuan penggunaan komunikasi publik ini. Pasti ada maksud kenapa seseorang, kenapa sebuah lembaga, kenapa organisasi memanfaatkan komunikasi publik ini dalam proses interaksi untuk menyampaikan message atau pesan dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang yang boleh jadi orang yang dimaksud yang kita sebut sebagai komunikan atau publik itu adalah mereka-mereka yang menjadi klien atau konsumen atau yang menjadi target market dari lembaga atau suatu perusahaan. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita lihat apa sebenarnya tujuan sebuah lembaga memilih untuk melakukan komunikasi publik dibandingkan komunikasi-komunikasi yang lain. Yang jelas, secara umum komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga oleh perusahaan adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat atau orang lain, itu kita sebut sebagai publik. Mengenai apa? Mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas lembaga, termasuk produk atau dan hasil produksi dari organisasi ini akan diketahui serempak oleh banyak orang sekaligus dalam satu kali waktu. Jadi akan menghemat energi, menghemat waktu, barangkali juga akan menghemat biaya. Nah, selain itu, komunikasi publik sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat yang ada di luar organisasi. Dan komunikasi publik juga sebenarnya kalau kita analisis lebih jauh, itu digunakan untuk memberikan hiburan ya kepada semua orang yang disinyalir sebagai mereka-mereka yang punya dampak atau memberi dampak atau terkena dampak akan hadirnya lembaga atau organisasi di tengah-tengah mereka. Dan tujuan-tujuan itu sebenarnya satu sama lain berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Di samping ada tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu sebenarnya ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. Dan tentu saja lembaga itu sendiri yang paling paham apa tujuan secara khusus sehingga dipilihnya atau dilaksanakannya komunikasi publik ketika ingin membeberkan atau menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat. Dan tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Apakah ini akan dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis ataupun komunikasi secara langsung? Kemudian akan muncul lagi pertanyaan, ada pentingnya nggak sih? Dan apa komunikasi publik dalam organisasi itu dilaksanakan atau dipilih oleh sebuah lembaga? Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung, akan punya hubungan suka atau tidak suka, terutama dengan badan atau lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi tersendiri. Mau tidak mau, hubungan ini harus dibina secara baik. Nah, sekarang kebanyakan organisasi atau lembaga merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk menangani berbagai macam kasus, berbagai macam persoalan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan promosi lembaga perusahaan terkait atau promosi
produk yang mereka hasilkan terkait dengan penyiaran pers, ke kajian-kajian khusus, berbagai macam pertunjukan. Maka salah satu dari tujuan komunikasi publik tadi adalah untuk memberikan hiburan dan termasuk persoalan yang kita anggap sepele, terlalu sepele, seperti persoalan dharma wisata. Nah, ini penting sekali. Nah, kebanyakan organisasi sebenarnya sudah menyadari persoalan ini penting dengan komunikasi publik dan telah memiliki berbagai macam program yang seharusnya sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa sejak dari awal. Hal ini dapat kita lakukan, dapat kita lihat dengan banyaknya sekarang kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publiknya, seperti brosur, majalah, surat-surat edaran, poster, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita coba kenali bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk persiapan kalau seandainya kita ada dalam sebuah lembaga dan sebagai pengambil kebijakan, pengambil sebuah keputusan untuk memutuskan bahwa komunikasi publiklah yang dipilih untuk menjadi alat penyampaian informasi ataupun terkait dengan ihwal perusahaan atau lembaga kepada kebanyakan publik yang menjadi klien kita. Secara umum, ya namanya komunikasi publik karena dia lebih kecil sekali bentuk interaksinya, sehingga hampir sebagian besar bentuk dari komunikasi publik ini adalah presentasi. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar. Jadi orientasi presentasi komunikasi dari komunikasi publik ini harus berdasarkan orientasi pendengar. Artinya orientasi komunikan, orientasi publik, orientasi siapa menjadi publiknya, kita sebagai tujuan dari komunikasi yang dilakukan. Langkah-langkah persiapannya yang pertama yaitu si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga perusahaan yang sudah ditentukan. Sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya, siapa yang akan mendengarkan, atau siapa yang akan menjadi publik penerima pesan yang akan disampaikan tadi. Si pembicara harus menjawab pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang akan disampaikan. Nah, pembicara hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara, berapa besarnya pendengar, dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demografis dan psikologi mereka. Setelah itu, baru memilih topik yang diduga akan disukai oleh pendengar. Nah, untuk mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai pendengar, mungkin si pembicara atau si sumber pesan ini bisa melakukan interview awal dengan beberapa orang yang kira-kira mengetahui dan kira-kira mengenal tentang keadaan si pendengar, atau mungkin membaca mengenai perspektif dari pendengar calon dari publik yang akan kita temui sebagai komunikan kita. Yang kedua, yaitu si pembicara atau komunikator yang sudah dipilih ini haruslah punya data, sehingga dia mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengarnya, data tentang si publik. Nah, setelah itu dia harus belajar tentang sikap dan karakteristik mereka, sehingga apa? Mereka adalah orang-orang yang telah diprediksi, bisa dikenali, sehingga si pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar ini. Kan kata orang, tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dengan mengenali si pendengar, dengan mengenali karakteristik mereka, kita masuk dengan strategi-strategi yang mungkin cocok dengan mereka. Yang ketiga, si pembicara ini seharusnya punya tulisan atau justru menulis paper terkait dengan posisi-posisinya yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Jadi ada analisis-analisis tertulis. Ini bagi pemula penting. Kalau memang sudah mempunyai pengalaman banyak, ya it's okay. Tapi paling tidak ketika memulai,
perlu analisis tertulis sehingga kita tahu dalam prospek ini kita harus melakukan apa. Ketika kondisi ini terjadi, kemudian kita akan masuk dengan cara apa. Selain itu, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah berdasarkan informasi pada apa yang kita tuliskan itu dari sumber-sumber yang kita peroleh. Hendaknya kita punya garis-garis atau membuat garis-garis atau poin-poin dari inti dari konten yang akan kita perbincangkan. Karena semua orientasi itu ada di kita, yaitu si pembicara. Waktu akan lebih banyak di kita, dan karena memang tingkat reaksi saling TikTok dalam komunikasi tidak akan terjadi lebih banyak orientasinya kepada kita sebagai sumber utama. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita simpulkan sebenarnya langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik yang akan kita laksanakan sebelum itu dalam proses eksekusinya. Artinya secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya. Satu, ada tuntutan bahwa kita harus ada produk yang baik tentang apa yang akan kita sampaikan. Dan semua itu didesain, ditulis, ada poin-poin khusus. Nanti saya akan bicara apa, pada jam berapa, bagian sini akan ngomong apa. Nah, yang kedua, mengenal dengan cukup baik siapa yang menjadi target, siapa yang akan menjadi publik. Sehingga apa? Karakteristik mereka kita bisa dalami, mereka bisa kita pahami, sehingga komunikasi yang terjadi kita bisa masuk dalam konteks ihwal berdasarkan siapa yang menjadi target dari pendengar. Jadi secara umum, komunikasi itu sama saja. Untuk bisa lebih efektif, kita harus masuk di area calon pembicara, calon pendengar kita. Semakin kita kenal dengan mereka, semakin kita tahu akan masuk dengan strategi atau cara komunikasi yang bagaimana. Sama saja, misalkan berbicara dengan anak kecil gimana, berbicara dengan orang yang lebih muda gimana, dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang dengan konsekuensi tertentu, dengan kemampuan dan keterbatasan tertentu. Ada sesuatu atau strategi yang mesti kita desain, mesti kita rubah. Nah, penyampaian komunikasi publik ada masalah, ada yang harus mesti kita lakukan, di mana persiapan presentasi yang baik itu hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik pula, sehingga memungkinkan komunikasi itu menjadi lebih efektif dilakukan. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh orang. Dan kualitas penyampaian presentasi dalam proses persiapan itu apakah secara lisan ataupun tertulis ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan oleh pesan yang tidak sengaja. Ini berbeda. Pesan yang disengaja ataupun pesan yang tidak disengaja didesain sedemikian rupa sehingga proses penyampaian kepada publik menjadi lebih jelas. Sehingga memang sudah ada kop-kop yang dipersiapkan oleh kita. Jadi balik lagi ke kondisi komunikasi secara umum, bahwa untuk sampai ke tahap efektif atau tidaknya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Kalau komunikatornya orang yang sudah terbiasa, tahu persis dengan siapa dia berhadapan, message yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, waktunya, tempatnya, kondisinya, keadaannya, semua masuk dalam literasi berpikir untuk kemudian dia melakukan satu strategi khusus. Kalau begini, maka ini eksekusinya. Kalau seperti ini keadaannya, maka harusnya ini didesain sedemikian rupa, diperbaiki. Maka semakin baik persiapan, karena yang akan kita hadapi bukan satu atau dua orang, tapi banyak orang, sejumlah orang dengan segala karakteristik yang berbeda. Maka semakin kita kenal dengan kondisi-kondisi ini, dengan calon-calon publik yang menjadi target atau menjadi komunikan kita, maka semakin mempermudah kita presentasi atau melakukan komunikasi publik dengan mereka. Nah, pembicara dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang punya nilai, dan areal ini memungkinkan atau memaksa si pembicara untuk bertanggung jawab menyampaikan presentasinya.
ide-idenya, informasi seefektif mungkin. Dan untuk menyampaikan presentasi lisan atau secara langsung, ada banyak hal yang mesti diperhatikan dan dipersiapkan. Selanjutnya ada beberapa yang mesti diperhatikan, yang harus dipersiapkan, bahkan yang harus dilakukan oleh si pembicara dalam komunikasi publik. Dan ini memang harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Yang pertama adalah persoalan kontak mata. Ini sebenarnya adalah strategi secara umum dalam komunikasi apapun. Kontak mata, meski dengan sejumlah orang, kita memang tidak dituntut untuk memperhatikan one by one. Tapi kontak mata sebagai bentuk interaksi kita dengan mereka. Kalau bisa ada bagian mereka duduk di depan, yang di tengah, di belakang, itu tetap kita sorot sebagai bentuk bahwa kita memperhatikan mereka. Kontak mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal, sehingga memang dimanfaatkan hampir di seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks dari efektivitas komunikasi yang kita inginkan. Nah, salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan melalui kontak mata ini sangat membantu sebenarnya. Membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar untuk menyampaikan bahwa inilah pentingnya, inilah perlunya. Maka melalui kontak mata ada sesuatu yang kita sampaikan. List ini yang harus kita tekankan. Itu akan berbeda ketika mata kita itu tidak berbicara sama sekali, kosong, apalagi tidak memberikan sentuhan kepada pendengarnya kita pada saat presentasi dilakukan. Nah, di samping mempunyai kekuasaan yang membujuk, kontak mata juga membantu kita menjaga perhatian mereka, sehingga kita bisa tahu pada saat kapan kita sebenarnya sudah ditinggalkan oleh pendengar kita. Jangan terlalu pede untuk meyakinkan bahwa orang akan selalu memperhatikan kita dalam klimaks-klimaks yang sangat panjang. Secara psikologi, manusia itu punya keterbatasan untuk bisa fokus kepada seseorang, apalagi ketika yang menjadi pembicara tidak terlalu menarik. Apakah menarik dari sisi tampilan, voice, apalagi menarik tidaknya tergantung pada poin-poin yang dibicarakan atau disampaikan. Jadi, kontak mata membantu kita menjaga perhatian pendengar pada saat kapan kita ngasih break, untuk kemudian memberikan satu konteks tertentu untuk menghayal kembali supaya keadaan tetap enak, tetap terjaga bahwa komunikasi ini masih aman. Apakah melalui tanya jawab atau tergantung strategi kepada si pembicara, untuk kemudian setelah refresh diulang kembali atau dilanjutkan kembali tentang apa yang kita presentasikan. Nah, seorang pembicara yang berhasil sebenarnya harus mampu menjaga, dan ini menjadi hukum komunikasi, mampu menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Dan untuk mendapatkan hubungan dengan lawan bicara atau dengan pendengar kita, dalam komunikasi publik ini, si pembicara harus menjaga kontak mata langsung dengan pendengar. Kalau di teori sekitar 75%. Tapi kalau bisa 100% harus bisa dijaga dengan baik. Pada saat kapan? Pada saat orang sudah meninggalkan perhatiannya ke kita dengan ngobrol, sudah teralih perhatiannya untuk melakukan hal-hal tertentu, keluar masuk sudah sangat banyak, atau sudah mulai mengantuk segala macam. Itu menjadi indikasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang disebut sebagai salah satu dari manfaat kontak mata adalah untuk menjaga perhatian audiens atau pendengar. Yang kedua yaitu persoalan vokalit. Ini terkait dengan kecepatan berbicara, modulasi, nada suara, irama suara, dan ini menjadi sangat penting, termasuk pada penekanan kata-kata tertentu dan bagaimana kita memainkan modulasi suara dan menyampaikan sesuatu atau memberikan sesuatu. Kalau dalam bahasa tertulis, itu ada kalimat-kalimat yang mesti kita bold, bagaimana menyiasatinya, sehingga itu menjadi satu statement bahwa kita menyampaikan presentasi tidak dalam konteks yang datar, tidak menarik atau seperti robot. Dan ini yang membedakan orang yang mempunyai
jam terbang ketika berkomunikasi di depan publik, ketika di depan audiens. Kemampuan public speaking untuk bisa meyakinkan orang melalui vokalit dengan suara yang enak, dengan kecepatan berbicara yang tepat, dengan nada dan irama yang enak. Ini seperti bernyanyi, karena sebuah lagu itu dinamikanya sangat luar biasa. Ada yang sangat rendah, halus, tinggi, dan tiba-tiba kita diayunkan di kondisi tertentu. Dan itu yang membuat rasa itu menjadi muncul. Karena mustahil sebuah lagu atau sebuah nyanyian dengan irama yang begitu aja dari A sampai selesai. Nah, seperti itu juga sebenarnya presentasi atau sebuah komunikasi yang enak. Persis seperti sebuah lagu. Karena berbicara dan berkomunikasi itu adalah sebuah seni. Jadi semakin piawai seseorang, semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin enak buat kita untuk mendengarkan. Nah, yang ketiga yaitu persoalan ketepatan. Nah, kadang-kadang satu presentasi atau sebuah presentasi yang disampaikan oleh seseorang dalam situasi informal, misalnya dalam suasana rileks, maka penyampaian presentasi hendaknya disesuaikan dengan situasi itu. Begitu juga sebaliknya, dalam jam-jam yang sulit, misalnya jam siang, pada saat orang barangkali belum semua bisa menikmati makan siangnya, jam-jam ngantuk, jam-jam tertentu, apa yang harus dilakukan supaya tetap mendapatkan rasa perhatian dan keinginan orang untuk melihat kita. Jadi tidak bisa, kadang-kadang presentasi pada saat pagi, siang, nah ini akan berbeda. Jam siang yang panas, barangkali orang masih lapar, kondisi emosional tidak stabil, kan berbeda dengan komunikasi yang dilakukan pada malam atau pagi hari. Pada saat semangat orang masih sangat tinggi. Jadi tuntutan presentasi pada jam-jam kritis itu 2 kali lipat membutuhkan energi dan strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Nah, sebagai pemula barangkali ini seringkali terlupakan atau tidak dipikirkan. Kita cenderung kalau bagi pemula ini lebih memikirkan bagaimana inti atau konten dari presentasi kita saja, bagaimana ini disampaikan secara cepat dan selesai, tanpa memikirkan audiens kita dalam kondisi apa. Pada fokus utama untuk bisa sampai pesan itu, efektivitas komunikasi sampainya pesan yang kita ingin utarakan sangat tergantung pada pengenalan kita siapa audiensnya, dan pada saat kapan komunikasi atau presentasi itu disampaikan. Semuanya memberikan pengaruh satu sama lain. Artinya apa? Banyak yang memang dipikirkan dan dipersiapkan, karena satu sama lain saling memberikan pengaruh terhadap efektivitas komunikasi yang akan kita berikan. Yang terakhir adalah soal perencanaan. Kunci strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi ini secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, kita seharusnya lebih dahulu membuat perencanaan yang mantap. Misalnya memilih topik yang tepat, mendesain siapa pendengarnya, mengenali mereka, bagaimana strategi komunikasi dilakukan, kapan dilakukan, dan seharusnya bagaimana eksekusi yang kita buat. Berapa lama kita melakukan itu? Kapan tanya jawab diberikan? Nah, itu kita desain sedemikian rupa. Kalau bisa ada plan A dan plan B-nya. Kalau ini terjadi, maka ini yang harus kita lakukan. Kalau ini terlupakan, maka ini yang harus kita perbaiki. Nah, barangkali itulah penyampaian materi dari saya tentang komunikasi publik dalam komunikasi organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.